ini ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling individual itu apa ya Mbak. Jadi konseling individual itu proses bantuan oleh tenaga profesional, yaitu saya sendiri sebagai konselor dan di bahasa ini sebagai konselingnya atau klien secara face to face bertujuan untuk mengatasi masalah dan pengendalian diri. Sampai sini Mbak paham? Iya, paham. Aku kayaknya belum bisa sambung cerita sama Mbak. Aduh, gimana ya Mbak? Jadi Mbak harus bercerita. Tenang saja, kalau masalah merahasiakan itu saya akan merahasiakan masalah Mbak. Soalnya saya sudah suka konselor juga ya Mbak. Jadi saya harus memegang permasalahan Mbak dan memegang rahasianya. Boleh. Jadi Mbak, saya itu mungkin punya gangguan mental karena masalah kesehatan Mbak. Jadi di sini saya boleh cerita masalah. Boleh Mbak. Saya itu adalah hampir dari lagi. Jadi saya itu sekarang saya umur 15 tahun dan selama ini mungkin lama-lama kayak saya beda-beda. Tapi saya punya masalah yang mungkin beberapa kali saya ceritakan kepada orang lain, tapi di situ saya merasakan ini, merasa saya juga pokoknya dari setiap kesedihan yang saya alami, saya yang jadi muridnya sendiri. Dulu saya pada saat 2 tahun, 6 tahun, ayah saya meninggalkan saya. Kemudian dari situ saya sangat terpukul ya Mbak, karena ayah saya itu sosoknya sangat baik. Terus kemudian ternyata setelah itu karena ayah adalah sosok yang baik, mama makin terpukul karena sebelum ini juga pun 100 hari sebelumnya itu nenek saya meninggal, dan dari setahun sebelum nenek saya meninggal itu kakeknya meninggal. Jadi betul-betul dari kakek saya, nenek saya, kemudian ayah saya. Saya waktu di situ, mama saya mungkin terpukul ya Mbak. Jadi 100 hari setelah nenek meninggal, ayah saya meninggal. Dan di situ kemudian tadi saya bilang mama saya menghadapi berbagai drama, dan akhirnya kemudian mama menikah lagi. Namun di situ karena telah terjadi banyak yang drama juga sebelum pernikahan, banyak yang bersetuju berikut, tapi mungkin mama untuk memilih lain. Kalau mama punya anak, dan mama mungkin juga bikin sampai kemudian, jadi mama mencoba berbagai cara untuk menghadapi masalah kalau udah berat. Kemudian setahun kemudian anak saya lagi, dia dari saudaranya, kemudian ternyata saya di situ mulai punya trauma masa lalu yang sampai sekarang, sampai udah saya sebenarnya salah.
menjadikan diri saya kayak ke nenek saya, ke bibi saya, di situ bibi saya banyak. Tapi ternyata saya ingin belajar yang sesuai. Mereka tuh menurut saya tuh baru. Mereka tuh gini, kalau bukan melihat ayah saya itu tidak mau bolos semuanya. Karena satu ketika ada bibi saya yang baik, dia akan bersama saya. Kamu yang sabar ya, kamu tuh anak yang terjauh ini. Kenapa bibi dari orang-orang ngomong ini, kayaknya si nilai jadi beban mereka di keluarga kita. Dan ya udah aku terima. Aku tinggal dari di situ dan yang ini dipacarin. Setiap hari itu yang aku dengar cuma suara tinggi orang-orang yang marah gitu ya. Dan yang aku suka marah dengan saya. Jadi sampai sekarang aku benci sama orang yang marah. Dulu saya selaku sebelum aku pergi
yang selalu kurang, apa yang aku lakukan itu selalu nggak ada akhirnya gitu. Aku ada di pondok ini di masa SMA, aku itu beneran nyari sendiri. Aku nggak diganti sama media atau nggak, aku beneran nyari sendiri. Aku pergi, aku udah melakukan sama suasana mama pergi dari aku udah berjalan buat aku nyaman. Aku survive, aku coba lupain keinginan aku tentang hidup. Aku mencari alasan, mencari cahaya. Biar aku punya alasan untuk bertahan hidup di dunia ini. Yang sebenarnya apa ya? Buat orang-orang yang belum merasakan apa sih lebay dari mengakhiri hidup enggak. Rasanya sebenarnya kalau sudah sampai udah buntu, udah nggak perlu lagi hidup itu, aku udah ini harus memilih hidup. Terus aku dia sampai dan aku nyaman, aku survive, aku lupain rumah, aku nggak pernah pulang ke rumah. Terus mungkin teman-teman aku yang menjadi harapan dan sekarang tuh selanjutnya aku adalah ketemu kuliah, aku juga sedang prestasi, sering banget dapet sertifikat penghargaan. Ya aku berjejer-jejer, mereka yang sampai dulu pengen banget di sisi kamu, tapi tetap di hati aku selalu ini. Buat apa? Buat apa? Yang berkait, yang PWD, yang berbarisan, buat apa? Aku nggak ada artinya daripada buat aku. Jangankan mengapresiasi, jangan mengapresiasi padahal sesuatu yang kayak bukan kayak nggak ada artinya. Salah satu alasan aku tetap harus melanjutkan aku sisi aku harus belajar. Salah satu karena bukan di penghargaan, aku bukan pengen apresiasi, cuma pengen menyadarkan diri aku dan pengen menghargai diri aku masih punya fungsi di hidup ini. Tapi udah tahu kamu masih punya sesuatu yang kamu bisa lakuin. Jadi ini bukan pengen penghargaan, ujian karena aku nggak dapat nggak kamu begitu. Yaitu salah satunya aku bertahan karena aku punya alasan terus lanjutin hidup aku. Membuang jauh pikiran diri aku karena meskipun lukanya udah lama ya, mungkin 10 tahun yang lalu, tapi kalau misalkan ada suatu hal yang memicu aku dari sendiri lagi, tapi kok ini dari akhir hidup selalu ada. Bagus ya. Terima kasih ya udah bercerita hari ini. Saya salut kamu tetap bertahan sampai saat ini, dan dari banyaknya cerita kamu, jadi kamu tuh punya keteranggaan dari masa lalu. Jadi aku juga sebenarnya pengen pas ya, karena orang bilang juga kalau kita sama-sama nanti kita nggak bisa dijalan. Aku bingung karena setiap aku tutup lukanya, setiap aku tutup pembahasan masa lalu, pasti ada satu masalah yang mungkin itu kebuka lagi, terbayang lagi. Sebelumnya Zahra anak berapa? Aku anak 4 dari 5 saudara.
yang kedua dia memang saat kerja dari mama pergi dia udah sekolah juga di kantor sama teman-teman ayah, jadi dia udah tahu keadaan rumah. Sekarang dia udah kerja sampai yang ketiga dia udah juga cuma dia udah keluar. Jadi cara mengatasi masalah dari masalah itu bagaimana? Cara aku mungkin kayak dari bulan aku coba ikhlas, aku coba percaya sama Tuhan Allah. Semuanya mungkin memang jalan yang terbaik untuk aku. Ada hikmahnya, pasti rezeki yang baik semuanya. Dan ya aku mencoba untuk melakukan segala apapun yang aku bisa. Bilang kepada kalau aku masih pantas ada di ini. Hajar mau menggunakan relaksasi. Jadi ketika vaksin ini kan adalah penyebab. Aku mau bayangin caranya seperti itu. Bisa kita mulai? Sekarang kita coba bayangin di depan sana ada bapak Zahra sama Mama Zahra. Apa yang Zahra mau omongin? Selanjutnya, apa yang Zahra mau lakukan? Bagaimana Zahra berterima kasih kepada kakak dan Zahra? Ini semua masalah Zahra, traumanya Zahra, terus sesuatu yang menegangkan di pikiran Zahra. Sekarang memang tarik nafas. Sekarang kegiatan Zahra apa aja?
kita perlu Kalau boleh tahu kuliah di mana Mas ya? aku di universitas sekarang Jurusan? bisa Kak Zara, untuk hari ini apa yang Zara rasakan? selama ini karena ini kan Iya. selama ini saya selalu menemukan karena dengan kita yang bisa kita sensasi Alhamdulillah ya. Sebelumnya Zara tuh kalau di rumah orang tua maksudnya nenek sama kakek Zara masih ada? nenek sama kakak dari mamaku dan dari ayah. Nenek sama kakek dari bapak itu merupakan kakek ya, jadi nenek. Nah, tadi kan Zara tinggalnya di rumah sama nenek. Jadi sekarang ini kalau nenek Zara di sana. Jadi namanya seperti apa orang-orang sepupu aku sendiri nggak tega punya tinggal terus sampai akhirnya biasanya aku tinggal di nenek nangis sebenarnya sekarang tidak berdibilang berantakan aja karena miscommunication dan salah satu aku dari sebelum komunikasi Iya. aku pengen belajar dengan cara komunikasi karena komunikasi aku dulu untuk banget sampai sekarang pun aku kalau pulang ke rumah karena sekarang aku belajar mandiri ya jadi mungkin kalau di rumah harus salah itu udah aku diem kalau sebenarnya ya aku jawab dengan kayak dulu soal kalau terjadi sama kecanggungan pasti jadi kayaknya aku nggak pernah banget online aku gitu nggak pernah benar-benar ngomong gitu karena aku nggak pernah dia makanya di aku di sini dia semuanya jarang ada interaksi gitu. Sekarang sedang menceritakan semuanya dari permasalahan di masa lalu sampai permasalahan masa yang tadi sekarang ini ya. Itu gimana perasaannya? Ada yang tahu yang proses survive aku selama ini dan aku udah baik. Oke, jadi karena sudah merasa lega menceritakan semua permasalahan Zahra. Sekarang kalau Zahra butuh apapun dan butuh bantuan saya atau mau datang lagi ke sini, saya pasti membantu Zahra. Apakah selanjutnya Zahra ingin lagi ke sini atau mau melihat keselanjutannya atau bagaimana? Iya, saya sangat berhasil aku dari sini. Oke, sebelumnya terima kasih yang dari Zahra. Terima kasih Mbak. Aku terima kasih. Ya, aku juga terima kasih juga udah Mbak Zahra udah sukarela ke sini dan menceritakannya.
Thank you.